Saya mohon mari kita langsung berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami umat-Mu berkumpul tempat ini. Ini karena semua anugerah Tuhan yang telah dilimpahkan pada kami, sehingga pagi hari ini kami bisa menikmati perayaan Natal di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya acara demi acara dari awal sampai akhir kami menyerahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Mohon pimpinanmu, mohon urapanmu bagi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan suasana surga pada pagi hari ini turun atas kami semuanya ya Allah. Kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Halo. Bukan karena kekuatan dan juga karena pada siang hari ini dari berbagai kota sudah datang ini semata anugerah. Haleluya. Kita
untuk kita semua. Amin. Haleluya. Biarlah kita yang di sini dari pulau dan benua disatukan di tempat ini bukan karena kekuatan kegagalan kita, tapi ini semata karena anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua. Haleluya. Kita sebagai anak-anaknya di dalam 2025 boleh kita tinggalkan, 2026 sudah memasuki hari yang ke-27. Nah, biarlah kita gandol Gusti. Amin. Tetap gandol Gusti setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Kita sedang bekerja ya. Tanganlah aku berdiri. Haleluya. Haleluya.
Terus ya, sukacita luar biasa. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap selalu terhubung dengan Tuhan. Banyak kasih Tuhan. Selalu melayakkan kita, memampukan kita melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan keinginan dan kepuasan. Kita tidak bisa lepas dengan Tuhan untuk dia terhubung dengan Tuhan. Bersilakan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kita dapat dengan kasih Tuhan. Kasih-Mu
mengenal pribadimu. Kasihmu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah rasa hidupku yang berdaulat atasku. Waktunya bagi kami untuk berdiam di hadapan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Supriyanto. Bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Terima kasih pada pengurus daerah yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan firman ini. Ya, saya mohon maaf sebelumnya apabila khotbah saya nanti menjadi khotbah yang begitu keras, karena memang itulah kepribadian saya, pelayanan saya. Jemaat yang saya layani dibentuk dengan khotbah-khotbah yang keras semua. Bahkan lagu-lagu yang saya ciptakan juga ada yang sangat amat keras. Tidak boleh diajarkan sama jemaat, sama istri saya, jangan diajarkan, nanti tersinggung semua. Tapi ternyata jemaat malah minta lagu itu, sehingga lagu itu menjadi lagu yang favorit di jemaat.
Ya, jadi jemaat kami yang sekarang saya layani itu sudah biasa dengan firman Tuhan yang keras. Saya pun juga berharap karena kita ini hamba-hamba Tuhan yang sudah bukan secara rohani, sudah bukan lagi anak-anak, saya ini pasti sudah dewasa. Maka ketika menerima firman Tuhan yang keras, telinga saudara harus siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Baik. Puji Tuhan. Tema Natal Nasional PGPI adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Yang terambil dari Matius 1 ayat 21 sampai 24. Tetapi karena masih tersisa hanya satu ayat, yaitu 25, maka saya katutkan sekalian. Saya ikutkan sekalian supaya tidak mudah. Jadi Matius 1 ayat 21 sampai 25. Nah, sudah saya kasih yang dikasih Tuhan. Ketika saya mempelajari ayat-ayat ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud keluarga oleh pencetus tema ini, saya yakin yang dimaksud keluarga itu adalah keluarganya Yusuf dan Maria. Jadi Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang dimaksud keluarga di sini berdasarkan ayat-ayatnya. Itu adalah keluarga Yusuf dan Maria. Karena pada faktanya kalau kita membaca, nanti kita baca satu persatu, ya itu mengenai Yusuf dan Maria. Yusuf yang punya rencana untuk menceraikan Maria karena kedapatan Maria hamil sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kalau saudara melihat konteksnya, itu seperti itu, saudara. Jadi terancam perceraian gitu kira-kira ya. Sehingga tidak berlangsung ke pernikahan, ketunangan itu terancam perceraian. Tapi kita melihat melalui kehadiran Allah di dalam mimpinya Yusuf, maka keluarga Yusuf dan Maria ini diselamatkan. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Maka ya, tidaklah berkelebihan kalau hari ini kita akan belajar bersama-sama, sudah dikasih Tuhan, ya, dari keluarga Yusuf ini, keluarga ya yang diselamatkan oleh kehadiran Allah. Kita akan belajar bagaimana menjadi keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah. Dari nas kita Matius 1 ayat 21 sampai 25, ya, saya menemukan setidaknya ada 3 tanda keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah. Ya. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Pertanyaannya, keluarga yang bagaimana yang bisa diselamatkan oleh kehadiran Allah itu? Kita belajar dari keluarga Yusuf dan Maria. Yang pertama, Matius 1 ayat 21. Keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah adalah keluarga yang mengerti tanggung jawabnya. Yang pertama adalah keluarga yang mengerti tanggung jawabnya. Di sini ya, saya biasa baca ada monitor. Tetapi ia akan melahirkan anak laki-laki. Ya, di sini yang dimaksud adalah Maria. Maria memiliki tanggung jawab atau diberi tanggung jawab oleh Allah untuk melahirkan anak laki-laki. Oh, Pak Pendeta, itu sudah biasa. Namanya kodrat. Wong perempuan melahirkan itu kodrat. Sebentar dulu. Kasusnya ini berbeda. Kenapa? Karena Maria belum bersuami, belum pernah disentuh oleh laki-laki. Kok tahu-tahu bisa hamil? Dan di Israel sana, itu kalau ada wanita yang kedapatan seperti itu, dianggap wanita yang berzina dan hukumnya hanya satu, dilempari dengan batu sampai mati. Sebabnya perlu adanya tanggung jawab terhadap kehamilan ini. Ya. Jadi Maria diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau yang di sini dimaksud siapa? Engkau yang di sini dimaksud adalah Yusuf. Ya, Yusuf ya. Keturunan rumoco. Yusuf. Ya. Karena ini ceritanya tentang Yusuf. Ya. Jadi Yusuf itu diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memberi nama. Saudara mungkin akan berpikir Allah enggak nama ini. Ya. Ini tanggung jawabnya seorang ayah memberi nama pada anaknya. Harus diberi nama Yesus. Tanggung jawabnya adalah namanya Yesus.
Kenapa? Karena nama Yesus itu ya ternyata memiliki kuasa. Nama di atas segala nama yang kepadanya setiap lutut akan bertelur. Ya. Dan yang oleh karena namanya dicatat dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang olehnya diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Coba kalau Yusuf ini keluar atau lari dari tanggung jawab misalkan seperti ini, wah nama Yesus kok sudah biasa loh, pasaran wis tak jenenge Richard Subowo. Kan ciloko mencet saudara ya. Jadi lari dari tanggung jawabnya. Padahal nama itu penting. Bahkan kalau kita melihat ya, saya punya pengalaman jadi nama itu ternyata bisa jadi lebih terkenal daripada orangnya. Bener. Gitu ya. Satu kali saya pernah mengalami kecelakaan kecil. Ya, kecelakaan kecil di Blingi. Kemudian ketika kami mengalami kecelakaan, sudah namanya pendeta saudara ya, itu pasti dalam nama Yesus gitu ya. Buat gitu, kecelakaan kecil sepeda ontel itu nyebrang tanpa toleh gitu ya. Nah, kemudian saya ditolong oleh seseorang. Tolong di terasnya, kasih minum, kemudian ditanyalah, ternyata orang ini orang Kristen. Ditanyalah, Bapak rumahnya mana? Saya Tegal Asri, jadi desa kami itu namanya Tegal Asri. Saya Tegal Asri. Oh, jemaatnya Pak David ya? Saya kaget. Berarti nama saya lebih terkenal daripada saya sendiri. Saya bilang, ya. Ya. Jadi kita melihat ternyata nama itu bisa jadi lebih terkenal daripada orangnya. Jadi ini sangat penting. Karena apa? Nama Yesus itu, kalau kita melihat di situ, ternyata Yesus itu yang dinamakan Yesus oleh Yusuf itu tadi menyandang gelar. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi ada tanggung jawab masing-masing kita melihat di sini. Ya, Maria tanggung jawabnya melahirkan anak laki-laki. Yusuf tanggung jawabnya memberi nama Yesus. Kemudian Yesus yang dikasih nama sama Yusuf tadi memiliki tanggung jawab menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekarang untuk kita semua, keluarga-keluarga Kristen ternyata juga memiliki tanggung jawab. Efesus pasal yang kelima 22 sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ya, tidak usah dibaca. Suami istri memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Ya, suami dan istri itu ada tanggung jawab dalam keluarga. Kemudian anak terhadap orang tua juga ada tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab orang tua terhadap anak juga ada. Bahkan pembantu itu juga dicatat itu di sini. Hamba itu dicatat memiliki tanggung jawab terhadap tuannya dan tuannya terhadap hambanya. Ini keluarga Kristen itu sudah dicatat dalam Alkitab. Ada tanggung jawabnya. Ya. Kemudian, dengan kasih Tuhan, kita sebagai gembala, sebagai pemimpin rohani, apa tanggung jawab kita? 1 Samuel pasal yang ke-12 ayat 23. Kita melihat 1 Samuel 12 ayat 23. 1 Samuel ya. Yang sudah ketemu tolong dibacakan. Ini kasusnya Samuel, ceritanya Samuel pamitan sama orang Israel karena orang Israel menghendaki seorang raja. 1 Samuel 12 ayat 23. Dijauhkanlah kiranya daripada untuk berdosa pada Tuhan dengan tidak mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan jalan yang lurus, jalan yang benar kepadamu. Artinya tanggung jawab pemimpin rohani itu adalah 1, mendoakan jemaat. 2, mengajar jemaat. Mengajar tentang hal-hal yang benar, tentang jalan yang benar, tentang jalan yang baik, tentang jalan yang lurus. Itu tanggung jawabnya gembala. Maka kalau saudara dipercayakan tanggung jawab sebagai gembala, ojo ditinggali terus. Persekutuan kono, persekutuan kene, persekutuan kono, persekutuan kene, jemaat domba-dombanya terbengkelalai, golek suket dhewe-dhewe bingung. Jadi kita punya tanggung jawab, saudara. Sebagai gembala kita ini punya tanggung jawab untuk mendoakan. Bahkan saya secara pribadi telah menekan atau menetapkan dalam diri saya, selama apapun saya berdoa, sebelum saya mendoakan jemaat,
saya belum berdoa. Tahu maksudnya? Doaku tuh 2 jam, tapi kalau saya belum mendoakan jemaat, mungkin muji menyembah Tuhan dan lain sebagainya, saya merasa belum berdoa. Tetapi walaupun mungkin waktunya sedikit, ketika saya sudah mendoakan jemaat, saya sudah merasa bahwa saya sudah berdoa. Itulah tanggung jawab. Sehingga beberapa waktu lalu saya juga menyampaikan pada pengurus daerah, mohon maaf kalau ada ibu yang ditinggal, ya, saya tidak bisa meninggalkan. Ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, tanggung jawab yang bagaimana lagi? Setelah itu mungkin makin besar lagi. Kita sebagai pejabat Sinode Immanuel punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita? Bayar iuran. Ini tanggung jawab, saudara. Bayar perpuluhan. Benar ini. Ya. Mohon maaf, makanya saya tadi jemaat sudah disclaimer bahwa saya khotbahnya itu keras. Makanya tidak usah ngomong khotbah lagi. Tidak. Untuk saya keras. Ya. Di mana tanggung jawab itu? Mbak lihat dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang 9. Nah, itu tanggung jawab sebagai sinode kita. Ya, pada atasan kita. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Ya. Oke. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantara Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Halo, saudara sebagai gembala sidang pasti menerima persepuluhan. Benar dari jemaat. Nah, kita yang berhak menerima persepuluhan, yang setiap bulan itu menerima persepuluhan. Elengo, kita harus ingat bahwa kita juga punya yang namanya apa tadi? Tanggung jawab. Bayar persepuluhan. Ini saya membayar persepuluhan, membayar iuran dan sebagainya itu bukan sekarang ini saja, dari dulu saya sudah mulai menetapkan diri saya. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab kita sebagai pejabat Sinode Immanuel. Lalu masih ada orang di sini? Cepet kanan kirimu, jangan pura-pura tidak dengar kata-kata. Jadi yang pertama, keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah adalah keluarga yang mengerti tanggung jawab. Yang kedua, ayat 22 dan 23, karena kita berdasarkan nats tadi ya, dari Matius 1, 22 dan 23, kita tidak beralih dari sana. Ya. Keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah adalah keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan. Mau menggenapi firman Tuhan. Ayat 22 dan 23 sudah ketemu? Silakan dibaca yang sudah ketemu. Anak saya sendiri, Miracle. Oh ya, monggo, silakan Pak Gun. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah. Terima kasih. Nah, keluarga kudus Maria itu menggenapi firman Tuhan. Pada saat mengandung itu pun juga menggenapi firman Tuhan dalam ayat 22 dan 23. Kemudian saat melahirkan anak, saudara, saat melahirkan anak, delalah kersane Allah. Ada perintah dari Kaisar Agustus untuk melakukan sensus. Saudara sudah pasti tahu cerita ini. Sehingga akhirnya keluarga kudus ini harus meninggalkan daerahnya dan pergi ke Bethlehem. Kepergian mereka ke Bethlehem oleh karena peristiwa sensus ini, itu pun juga menggenapi firman Allah. Dari mana menggenapi firman Allah? Hei Bethlehem Efratah, engkau sekali-kali bukanlah kota yang terkecil, karena daripadamu akan timbul apa itu? Seorang pemimpin yang menggembalakan umat Israel. Digenapi oleh Yesus ketika Yesus lahir di Bethlehem. Jadi kota Bethlehem yang dikatakan kecil, tapi ternyata dari Bethlehem itu lahir seorang pemimpin yang menggembalakan umat Israel. Itu digenapi ketika Yesus
dilahirkan di Bethlehem. Ya, itu dalam kisahnya orang Majus itu. Kemudian terus ketika Raja Herodes merasa ditipu oleh orang Majus, Raja Herodes ini akhirnya mau punya rencana yang jahat untuk membunuh bayi-bayi yang di Bethlehem itu 2 tahun ke bawah. Saya tahu peristiwanya. Yusuf ini dia mendapatkan berkat yang luar biasa dari kelahiran Yesus, berkat finansial. Apa itu? Persembahan orang Majus, emas, mur, dan kemenyan. Ini luar biasa. Mereka bersuka cita, mereka senang. Tapi ternyata Tuhan punya rencana dengan berkat itu. Apa itu? Pergi mengungsi ke Mesir karena anak ini terancam. Kepergian mereka ke Mesir itu pun juga menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Dari Mesir akan kupanggil anakku. Menggenapi firman Tuhan. Ya, menggenapi firman Tuhan. Dan ketika sudah di Mesir, kemudian terus Raja Herodes sudah meninggal, mereka harus kembali ke Israel. Mereka kembali ke Galilea, ke tanah Nazaret, ke kota Nazaret. Itu pun juga menggenapi firman Tuhan. Karena Yesus akan disebut sebagai orang Nazaret. Jadi seluruh peristiwa, rangkaian peristiwa yang mereka alami oleh keluarga kudus Yusuf dan Maria ini, semuanya menggenapi firman. Kehidupan Yesus datang, seluruh kehidupannya didedikasikan hanya untuk menggenapi firman. Penderitaannya sesuai dengan kitab suci, kematiannya sesuai dengan kitab suci, dicatat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15. Kebangkitannya sesuai dengan kitab suci, semuanya sesuai dengan kitab suci. Bagaimana hidup dan hidup? Apakah kita mau menggenapi firman Tuhan? Apakah hidup dan hidup itu sesuai dengan kitab suci seperti yang disampaikan oleh Paulus ini? Lain perkara. Persoalannya adalah mau atau tidak. Cuman coba kita renungkan kembali dalam perjalanan hidup kita, peristiwa demi peristiwa yang kita alami. Ya, kita mau memastikan bahwa apapun yang kita alami itu adalah sebagai penggenapan dari firman Tuhan. Entahkah itu peristiwa-peristiwa yang jelek, peristiwa-peristiwa yang buruk, atau peristiwa-peristiwa yang baik, semuanya kita harus pastikan bahwa itu adalah penggenapan firman Tuhan. Kalau hidupmu dan hidupku itu adalah penggenap daripada firman Tuhan. Itulah sebabnya, saudara kasih Tuhan, Yesus sendiri memberikan teladan kepada kita. Saya masih ingat, ya. Tapi itu mengubahkan tentang jadilah kehendak Tuhan. Saya masih ingat. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jadilah kehendak Tuhan. Itu bukan untuk perkara-perkara yang mudah, ya. Untuk hal-hal yang enak, untuk hal-hal yang nikmat, bukan. Bukan perkara-perkara yang indah, bukan. Tetapi ketika dia menghadapi salib, dia bisa berkata, jadilah kehendak Tuhan. Perlu dikasih apa namanya? Saya suka beliau gitu ya. Nah, kita kembali pada firman Tuhan. Yesus ketika menghadapi salib, dia berkata apa? Jadilah kehendak Bapa. Kalau sekiranya mungkin biar cara ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Dan ketika Rasul Paulus juga menghadapi penderitaan di Yerusalem, murid-murid di Kaisarea ini juga mendoakan, jadilah kehendak Tuhan. Ketika mereka berada di rumah Filipus, ada nabi, seorang nabi namanya Agabus datang di situ dan melepas ikat pinggangnya, ya, dan kemudian terus ikat pinggangnya Paulus itu dipakai untuk mengikat tangan dan kakinya. Kemudian dia berkata, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang yang memiliki ikat pinggang ini akan diikat di Yerusalem. Akhirnya para murid, loh, kok ngono? Akhirnya dia merayu Paulus. Pak Paulus, tolong jangan pergi ke sana, nanti mengalami penderitaan seperti itu. Paulus sebagai tawanan roh, aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Tetapi yang saya tahu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Dia tetap ngengkel. Akhirnya dalam kalau tidak salah dalam Kisah Para Rasul 21:14 saya mencatat, murid-murid akhirnya menyerah dan berkata, jadilah kehendak. Jadi bukan untuk hal-hal yang mudah saja.
bukan untuk hal-hal yang indah saja kita bisa berkata jadilah kehendak Tuhan. Jadi orang yang hidupnya didedikasikan untuk menggenapi firman Tuhan, dia akan selalu berkata jadilah kehendak Tuhan, baik untuk perkara-perkara yang tidak baik maupun perkara-perkara yang baik, semuanya timpahkan kepada Tuhan. Ini baru keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan sesuai dengan Yusuf dan Maria ini tadi. Ya, berikutnya lagi, yang terakhir, yang ketiga, keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Yesus. Yang pertama tadi adalah keluarga yang mengerti tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah adalah keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan. Sekalipun itu pahit, sekalipun itu sulit, sekalipun itu sukar, tetapi dia tetap mau melakukan kehendak Tuhan, dia tetap mau menggenapi firman Tuhan. Dan terakhir, keluarga yang diberkati dengan kehadiran Allah adalah keluarga yang memiliki ketaatan yang menyeluruh. Ketaatan yang menyeluruh. Ayat 24 dan 25 dari Matius tadi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketaatan menyeluruh itu artinya tidak hanya semua perintah itu ditaati, tetapi apa yang baik sekalipun itu tidak diperintahkan tetap diperhatikan. Lagi-lagi, ketaatan yang menyeluruh itu adalah bukan saja melakukan semua perintah Allah, tetapi juga apa yang baik sekalipun itu bukan perintah, dia tetap memperhatikan. Perhatikan dari kasus Yusuf. Yusuf mendapatkan perintah itu hanya 2. Kalau saudara teliti itu hanya 2. Apa itu? Mengambil Maria menjadi istrimu dan memberi nama Yesus kepada anak yang akan dilahirkan. Hanya itu perintah. Kalau saudara lihat di atasnya itu semua seperti itu, hanya 2 perintah. Tetapi yang dilakukan oleh Yusuf ternyata 3. Nah, lihat tadi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ternyata bukan titik, masih koma. Apa itu? Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Ini tidak masuk dalam perintah. Perintahnya itu hanya mengambil Maria sebagai istrimu. Tidak ada perintahnya jangan bersetubuh ya sebelum Yesus lahir. Tidak ada perintah seperti itu. Tak boleh ini sore enek. Tidak ada. Jadi perintahnya hanya 2. Mengambil Maria menjadi istri, kemudian memberi nama pada anak yang akan dilahirkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan anaknya laki. Artinya apa? Semua perintah Allah diolah dengan penguasaan. Jadi kita harus bisa menguasai diri. Para hamba-hamba Tuhan bisa menguasai diri terhadap keinginan kita, terhadap kemauan kita. Bayangkan namanya sudah nikah. Ini anak saya laki-laki kita bulan 4 akan menikah. Saya ngomong sama Eko, setelah kamu menikah kira-kira 1 tahun jangan berhubungan dengan istri. Kamu sudah sah sebagai suami istri, kok tidak boleh berhubungan ini, ngapain kok mesti seperti itu, protes. Tapi Yusuf karena dia memiliki penguasaan diri, dia tahu bahwa anak yang dikandung oleh Maria ini adalah anak yang kudus. Sekalipun saya sudah bertanya pada jemaat yang saya layani, jemaat saya juga kemarin ibu saya mau ngomong konsultasi sebentar mengenai ini. Jadi tidak ada kaitannya sebenarnya. Secara medis tidak ada kaitannya. Sekalipun mungkin kita melakukan persetubuhan ketika istri kita itu hamil, itu tidak akan mempengaruhi terhadap bayi yang telah dikandung. Tidak akan mempengaruhi. Itu tetap anak Allah, kudus bagi Allah.
Tetapi meskipun demikian, kita melihat Yusuf memiliki penguasaan diri yang luar biasa. Makanya seperti saya katakan, ya, satu hal yang satu kali Allah berfirman, saudara masih ingat itu ada ayat itu ya, dua hal yang aku dengar. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ketaatan menyeluruh itu adalah gimana ya? Yang perintahnya itu satu dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan, gitu ya. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, tidak ada perintah. Para hamba Tuhan kan tidak ada perintah tuh jangan makan babi. Ya. Tetapi bukan berarti itu kita makan babi sampai los. Karena saya pernah dengar cuma aja bilang, wong sing ora doyan iwak babi goblok. Padahal saya tidak mau ikan babi. Jadi iwak yang goblok. Karena nggak tahu kalau saya memang nggak suka daging. Kenapa? Karena tanpa sadar, tanpa penguasaan diri seorang hamba Tuhan itu makan enak, terus makanannya, maka yang terjadi tanpa disadari, dia itu sedang menggali kuburnya dengan sendok kayu. Dikit, tahu-tahu, aduh, mengalami masalah kesehatannya. Jadi belajar untuk menguasai diri seperti Yusuf. Memiliki ketaatan yang menyeluruh terhadap setiap perintah Allah, bahkan apa yang baik yang mungkin tidak diperintahkan harus kita perhatikan. Makanya nanti kalau makan, nanti kasih makan enggak Pak? Kosong. Nanti kalau makan, misalkan ini makan prasmanan, ini kok sing buri. Kasihan ini, mengurus daerah ini mungkin masih ngurusi sini dan lain sebagainya, tiba-tiba tawon entek kabeh. Ini kayak panganan repot puasa bener nanti. Jadi harus ada penguasaan. Bahkan ayat kitab juga ada di dalam Amsal 23 ayat kedua kalau tidak salah. Jadi ayat yang pertama, perhatikan baik-baik kalau engkau diundang oleh pembesar dalam hidangan makan, dalam jamuan makan, taruhlah sebuah pisau di lehermu bila besar nafsumu. Jadi ketika nanti saudara menghadapi makanan yang enak-enak, taruhlah pisau di sini. Bahaya ini. Kalau makan enak-enak, terlalu enak-enak, bisa jadi kita gali kuburan kita sendiri dengan sendok. Ini daging celeng. Itu apalagi sate kambing, sate kalau pakai. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada penguasaan diri. Ketaatan yang menyeluruh, ya, itu ada ketaatan, ada penguasaan diri. Ya, ada penguasaan diri. Jadi dikolaborasikan, bekerja sama dengan perintah Allah dan penguasaan diri kita. Gitu ya. Jadi dalam kasih Tuhan, 3 kebenaran atau 3 tanda keluarga yang diselamatkan oleh Allah telah saya sampaikan kepada saudara-saudara. Kembali pada tema, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dan inilah 3 tanda keluarga yang diselamatkan oleh kehadiran Allah. Yang pertama adalah keluarga yang mengerti tanggung jawab. Yang kedua adalah keluarga yang mau menggenapi firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah keluarga yang memiliki ketaatan menyeluruh, memiliki penguasaan diri yang penuh, sehingga dia tidak coro matni itu, coro jalannya itu tidak remblong, los, tidak. Tetapi benar-benar dia tahu rem. Oh, ini belum waktunya, oh ini tidak waktunya, oh ini makanan yang bisa membawa saya sehat, oh ini makanan yang tidak sehat, ya, jangan dimakan. Sesuatu yang membuat tubuh kita itu sakit, jangan dimakan. Gak Pak Gimpi tidak berani, sama Pak tidak berani Pak Gimpi. Ya, jaga mulut kita. Akhirnya, saya dari mimbar ini menyampaikan selamat Natal dan tahun baru 2026. Kiranya sepanjang tahun 2026 kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, pribadi-pribadi yang siap untuk mengambil bagian menggenapi firman Tuhan dan menjadi pribadi-pribadi yang menguasai diri, yang memiliki ketaatan yang Tuhan Yesus memberkati.
Kami bangga memiliki arah seperti Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau selalu hadir setiap waktu kami, tidak pernah terlambat menolong kami. Di hari ini Tuhan, kami firman kami sangat diberkati sekali. Karena kami mempunyai perjalanan itu semakin hari Tuhan kami semakin dewasa sebagai hamba Allah. Terima kasih Bapak. Tuhan Israel yang berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman kau sediakan sudah semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Bapak kami yang mendengar bila firman-Mu ini bertumbuh dari setiap hati dan kami percaya Tuhan hari kehadiran-Mu membuat kami diberkati di tempat ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat Tuhan. Bapak Pendeta Thomas Santosa, Ketua Daerah Jawa Timur, untuk menyerahkan yang pertama. Penyerahan yang kedua, Bapak Pendeta Daniel Udarso sebagai Majelis Pertimbangan Rohani. Penyerahan lilin yang ketiga, Bapak Pendeta Theophilus Harsuko Priyanto, Ketua 1 Bidang Organisasi. Yang keempat, saya undang Bapak Pendeta Ajar Suwito sebagai Sekretaris Daerah Jawa Timur. Penyerahan yang kelima, Bapak Pendeta Muda, Ibu Pendeta Muda Dwi Induniawati sebagai Bendahara Daerah Jawa Timur.
dilanjutkan jalan yang tenang, yaitu oleh Bapak Pendeta Bingki Sutrisno selaku Gembala GPI Immanuel di tempat ini. Bapak Ibu, mohon untuk saksi berdiri. Mungkin ada salah satu dari hamba dan saling
Pendeta kami serahkan kepada Pak Pendeta kami. Salam Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan. Ada suara kita? Jadi Tuhan, kalau kita yang pertama sudah kita sampaikan. Satu agenda yang pertama yaitu pergantian Natal tahun 2025 dan tahun 2025. Sekarang atas nama Pengurus Daya kami mengucapkan selamat Natal tahun 2025 dan tahun 2025. Sebelum kita lanjutkan acara kita, rasanya kita belum afdol kalau belum mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Saya minta sama-sama bagi ucapkan selamat Natal tahun baru. Berkah Tuhan semakin melimpah dalam keluarga kita, dalam keluarga kita, di rumah dan kursi di Bapak Ibu semua kasih Tuhan. Minimal 100 orang dikasih ucapan selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sempat beberapa kali berkunjung ke tempat ini ya, ketika Pak Rijo sakit, ketika Rijo meninggal, sekali. Tetapi satu hal yang kita ucap syukur bahwa kita semua hadir di tempat saat ini adalah dalam rangka sambil kita merayakan tahun berkah ada estafet pelayanan yang akan Tuhan berikan. Kami berdoa bahwa di tahun-tahun mendatang ketika kami pengurus daerah Jawa Timur angkat Tuhan gereja Pentekosta Mantel yang ada di Jawa Timur, kami hari di tempat ini kami boleh melihat, kami boleh mendengar bahwa kedepannya dalam pelayanan Bapak Devi Krisna yang mendukung Taufik ini dan lahir dari keluarga Bapak ini. Kalau saya berharap dan dengan suaminya dari keluarga besar Tuhan itu bisa mendukung. Dan ketika nanti ke depan kami hadir, kami mendengar bahwa pekerjaan Tuhan di tempat ini dipakai semakin luar biasa. Pemberian kita melanjutkan dan melanjutkan dan kita tetap bisa Bapak Pendeta Muda Devi Sutrisno sebagai gembala sidang gereja Pentekosta Mantel ini. Nanti susulan yang pertama yaitu doa tetap bisa dan pelantikan. Setelah itu penandatanganan berita acara. Setelah berita acara ditandatangani, kami akan menyerahkan kepada Bapak Dokter Oli dulu. berkas yang pertama. Mirip. Tentang pengangkatan Pendeta Muda Devi Sutrisno sebagai gembala sidang gereja Pentekosta Mantel. Yang kedua, berkas yang akan kami sampaikan adalah surat tugas dari pengurus pusat sebagai gembala sidang. Kemudian berita acara pelantikan dan buka besar. Dan yang terakhir adalah surat keterangan tanda lapor yang dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Agama, Kanwil Provinsi. Setelah nanti pelantikan dan tulisan berkas-berkas yang kami serahkan menjadi penguat pelayanan KPMI juga jemaat tempat ini kita sekarang yang menjadi penguat yang utama adalah Yesus Kristus Gembala kita yang akan terus mengawal pelayanan tempat ini sampai Yesus datang. Amin. Untuk mempersingkat waktu, dengan saya mengundang Bapak Devi untuk menutup.
Saya juga mengundang Majelis Pertimbangan Rohani Bapak Pendeta Daniel Gunarso. Saya juga mengundang Ketua Satu Bidang Organisasi Bapak Pendeta Theophilus Harsuko. Saya juga mengundang Ketua Daerah Jawa Timur Bapak Pendeta Koma Sugeng. Saya juga mengundang Bendahara Daerah Jawa Timur Ibu Pendeta Muda di untuk ya, kita akan awali dulu dengan pembacaan surat keputusan dari pemerintah sebelum nanti pelantikan dan vokalisasi. Saya serahkan kawan Bapak Tulisan. Bapak Ibu, sebelum pentahbisan dan didoakan, terlebih dahulu saya akan bacakan keputusan pengurus pusat. Pengurus Pusat Gereja Pantai Kosta Immanuel, surat keputusan pengurus pusat Gereja Pantai Kosta Immanuel nomor 136 garis miring PP garis strip GPIN garis miring 1 garis miring 2026 tentang pengangkatan pendeta muda Wempi Sutrisno sebagai gembala sidang Gereja Pantai Kosta Immanuel Jemaat Blimbing Malang, Jalan Raden Panji Suroso nomor 3 RT 01 RW 03 Blimbing Kota Malang, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan: pertama, menetapkan pendeta muda Wempi Sutrisno sebagai gembala sidang Gereja Pantai Kosta Immanuel Jemaat Blimbing Malang. Kedua, diberi kewajiban sebagai berikut: A. Kesetiaan menjalin fellowship dengan pejabat lainnya dan kesetiaan hadir minimal pada sidang-sidang pengurus daerah atau wilayah dan pusat. B. Memenuhi kewajiban yang tertera dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. C. Tidak mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Alkitab. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ketetapan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 20 Januari 2026, pengurus daerah Gereja Pantai Kosta Immanuel, ini pengurus pusat Gereja Pantai Kosta Immanuel, Ketua Umum Pendeta Daniel Onesimus Agung Samudra, Sekretaris Umum Pendeta Abednego Agus Effendi, Sarjana Teologi. Demikian surat keputusan dari pengurus pusat tentang pengangkatan pendeta muda Wempi Sutrisno sebagai gembala jemaat Gereja Pantai Kosta Immanuel Jemaat Blimbing Malang. Ya, selanjutnya kita akan berdoa buat Pak Wempi. Dan semua sudah jemaat itu kami berdiri. Pak Wempi dimohon untuk menuntut. Nanti doa pelantikan dan berkapisan akan dilaksanakan oleh Bapak Daniel Gunarso. Akan Bapak bersama ini.
Bapak Wempi, dari keluarga hamba Tuhan Bapak Pendeta Sutejo. Kami percaya bahwa ini adalah rancangan yang telah Engkau tetapkan dari dahulu kala. Ialah kiranya Tuhan, terimalah penyerahan hidupnya beserta dengan keluarga besarnya dan juga jemaat yang Tuhan akan percayakan kepada hamba-Mu di tempat ini. Tempat ini telah Engkau bangun Tuhan dengan kuasa Gereja Pantekosta Immanuel, dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus menolong, membimbing dan menuntun orang-orang yang akan meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan pernah membiarkan karya Tuhan di tempat ini, dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan yang telah ada di tempat ini. Oleh karena itu kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Wempi ke dalam tangan kuasa hadirat Tuhan. Kiranya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam urapan kuasa Roh Kudus, menyertai pelayanan hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan terus berkarya memberikan pewahyuan demi pewahyuan, menolong, membimbing dalam belajar kebenaran firman Tuhan untuk dibagikan kepada jemaat yang akan Tuhan datangkan dari seluruh wilayah Blimbing ini dan juga Malang dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, ketetapan ini akan berlaku untuk sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati-Mu, menolong dan mengurapi-Mu, dan terus Tuhan menyertai dengan kuasa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dengan kuasa Gereja Pantekosta Immanuel, layanilah dengan segenap hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jangan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Dan menjadi dimanapun Pak Ben, untuk semuanya pekerjaan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus
selamanya mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang di kedua kali. Sekali layar berkembang, pantang untuk kembali. Dalam perkenanan Tuhan dan perkenanan Tuhan, apapun kesulitan di dalam pelayanan, tetaplah melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetap semangat, tak mimpi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selanjutnya adalah penandatanganan berita acara, pelantikan dan pentahbisan kebajikan Gereja Pantekosta Immanuel PP Malang. Yang pertama yang menandatangani berita acara adalah Ketua Daerah Jawa Timur Gereja Pantekosta Immanuel yang terkasih Bapak Pendeta Thomas Sudil Santoso SPH untuk berkenan langsung. Ya, selanjutnya yang menandatangani adalah yang dilantik dan ditahbiskan pada yang terkasih Bapak Pendeta Muda Wilby Sutrisno berkenan untuk menandatangani berita acara. Kemudian saksi-saksi, kita menyediakan 3 saksi. Saksi yang pertama itu dari Ketua Bidang 1 Bidang Organisasi Gereja Pantekosta Immanuel yang terkasih Bapak Pendeta Theophilus Harsuko Priyanto MT. Datang